Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Susilawati dari Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, kelas 2A semester 3. Pada materi kali ini saya akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan dengan dosen pengampu Ibu Nina Yusnia SST MKes. Beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan yaitu power passage passenger, psikologis ibu, dan penolong. Pertama, power atau kekuatan. Power adalah kekuatan atau tenaga untuk melahirkan yang terdiri dari his atau kontraksi uterus dan tenaga meneran dari ibu. Power merupakan tenaga primer atau kekuatan utama yang dihasilkan oleh adanya kontraksi dan retraksi otot-otot rahim. His yang normal mempunyai sifat kontraksi otot rahim mulai dari salah satu tanduk rahim, fundal dominan menjalar ke seluruh otot rahim. Kekuatannya seperti memeras isi rahim. Otot rahim yang berkontraksi tidak kembali ke panjang semula sehingga terjadi retraksi dan pembentukan segmen bawah rahim. Kelainan his diantaranya yaitu yang pertama inertia uteri, kedua tetania uteri, ketiga his yang tidak terkoordinasi, keempat kelelahan ibu yang sedang mengejan, dan yang terakhir kelima salah pimpinan kala 2. Kelainan kontraksi otot rahim, inertia uteri, his yang sifatnya lemah, pendek, dan jarang dari his yang normal yang terbagi menjadi 1. Inertia uteri primer, yaitu apabila sejak semula kekuatannya sudah lemah. Kedua, inertia uteri sekunder. Ketiga, his yang pernah cukup kuat tapi kemudian melemah. Keempat, his yang lemah cepat menimbulkan bahaya terhadap ibu maupun janin sehingga memerlukan konsultasi atau merujuk penderita ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter spesialis. Selanjutnya, tetania uteri, yaitu his yang terlalu kuat dan terlalu sering sehingga tidak terdapat kesempatan reaksi otot rahim. Akibat dari tetania uteri dapat terjadi persalinan presipitatus, yaitu persalinan yang berlangsung dalam waktu 3 jam. Akibatnya mungkin fatal, yaitu terjadi persalinan tidak pada tempatnya, terjadi trauma janin karena tidak terdapat persiapan dalam persalinan, lalu trauma jalan lahir ibu yang luas dan menimbulkan perdarahan, inversio uteri. Kemudian tetania uteri menyebabkan asfiksia intrauterin sampai kematian janin dalam rahim. Kemudian inkoordinasi otot rahim, yaitu keadaan inkoordinasi kontraksi otot rahim dapat menyebabkan sulitnya kekuatan otot rahim untuk meningkatkan pembukaan atau pengeluaran janin dari dalam rahim. Penyebab inkoordinasi kontraksi otot rahim adalah faktor usia penderita lebih tua, pimpinan persalinan karena induksi persalinan dengan oksitosin, dan rasa takut dan cemas. Passage atau jalan lahir merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin, terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal. Passage terdiri dari 1. Bagian keras tulang-tulang panggul atau rangka panggul yang terdiri dari os coccae, yaitu os ilium, os isium, os pubis. Lalu os sacrum, yaitu promontorium, dan os coccygis. Yang kedua yaitu bagian lunak yang disusun oleh otot-otot, jaringan-jaringan, dan ligamen-ligamen. Pintu panggul. Yang pertama, pintu atas panggul atau PAP, kedua ruang tengah panggul atau RTP, dan yang terakhir ketiga pintu bawah panggul atau PBP. Bidang-bidang. Pertama ada bidang Hodge pertama,
yaitu dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Bidang Hodge kedua, di mana bidang ini sejajar dengan Hodge pertama setinggi pinggir bawah simfisis. Bidang Hodge ketiga, di mana bidang ini juga sejajar dengan bidang Hodge pertama dan Hodge kedua, terletak setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Bidang Hodge keempat, yaitu sejajar dengan Hodge pertama, Hodge kedua, dan Hodge ketiga, terletak setinggi os oksigis. Perlimaan. Di sini saya sudah menyiapkan keterangan perlimaan. Silahkan untuk dibaca dan dipahami. Jenis panggul yaitu kinikoid, android, antropoid, platypeloid. Selanjutnya yaitu otot-otot dasar panggul ligamen-ligamen penyangga uterus. Pertama, ligamentum cardinal, sinistrum, dan dextrum atau McEnroe, yaitu ligamen terpenting untuk mencegah uterus tidak turun, jaringan ikat tebal serviks, dan puncak vagina ke arah lateral dinding pelvis. Kedua, ligamentum sacro, uterina, sinistrum, dan dextrum, yaitu menahan uterus tidak banyak bergerak melengkung dari bagian belakang serviks kiri dan kanan melalui dinding rektum ke arah os sacrum kiri dan kanan. Ketiga, ligamentum rotundum, sinistrum, dan dextrum atau round ligamen, yaitu ligamen yang menahan uterus dalam posisi antefleksi fundus uteri kiri dan kanan di inguinal kiri dan kanan. Keempat, ligamentum latum sinistrum dan dextrum atau broad ligamen, yaitu dari uterus ke arah lateral. Kelima, ligamentum infundibulo pelvicum, yaitu menahan tuba falopi dari infundibulum ke dinding pelvis. Ketiga, passenger atau penumpang. Passenger atau penumpang atau janin bergerak sepanjang jalan lahir merupakan akibat interaksi beberapa faktor, yakni ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap, dan posisi janin. Faktor yang mempengaruhi persalinan passenger atau janin yaitu: pertama, kepala janin, tulang tengkorak atau kranium, bagian muka dan tulang dasar tengkorak. Bagian tengkorak terdiri dari os frontalis, os parientalis, os temporalis, os occipitalis. Selanjutnya yaitu sutura. Sutura terdiri dari sutura frontalis, sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura lamboidea. Selanjutnya yaitu ubun-ubun atau fontanel, yang terdiri dari fontanel mayor atau bregma dan fontanel minor. Selanjutnya ukuran-ukuran kepala atau diameter. Diameter occipito-frontalis kurang lebih 12 cm, diameter mento-occipitalis kurang lebih 13,5 cm, diameter suboccipito-bregmatica kurang lebih 9,5 cm, diameter biparietalis kurang lebih 9,25 cm, diameter ditemporalis kurang lebih 8 cm. Selanjutnya, postur janin dalam rahim atau sikap atau yang disebut habitus menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin, biasanya terhadap tulang punggungnya. Janin umumnya dalam sikap fleksi, di mana kepala, tulang punggung, dan kaki dalam keadaan fleksi, serta lengan bersilang di dada.
Selanjutnya, letak janin. Letak janin adalah bagaimana sumbu panjang janin berada terhadap sumbu ibu. Misalnya, letak lintang di mana sumbu janin sejajar dengan sumbu panjang ibu. Ini bisa letak kepala atau letak sungsang. Kemudian presentasi. Presentasi digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim yang dapat dijumpai pada palpasi atau pemeriksaan dalam. Misalnya, presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu plasenta. Plasenta juga harus melalui jalan lahir. Ia juga dianggap sebagai penumpang atau passenger yang menyertai janin, namun plasenta jarang menghambat pada persalinan normal. Selanjutnya yaitu air ketuban atau amnion. Amnion adalah membran janin paling dalam dan berdampingan dengan cairan amnion. Penurunan adalah gerakan bagian presentasi melewati panggul. Penurunan ini terjadi atas 3 kekuatan, yaitu salah satunya adalah tekanan dari cairan amnion dan juga di saat terjadinya dilatasi serviks atau pelebaran muara dan saluran serviks. Yang terjadi di awal persalinan dapat juga terjadi karena tekanan yang ditimbulkan oleh cairan amnion selama ketuban masih utuh. Posisi janin. Posisi merupakan indikator untuk menetapkan arah bagian terbawah janin, apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu atau maternal pelvis, misalnya pada letak belakang kepala atau LBK, ubun-ubun kecil atau UUK kiri depan, UUK kanan belakang. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Mengapa terjadi? Karena kelahiran bayi merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seorang ibu dan keluarganya. Banyak ibu mengalami psikis atau kecemasan keadaan emosional wanita dalam menghadapi persalinan. Hal ini perlu diperhatikan oleh seseorang yang akan menolong persalinan. Faktor-faktor psikologis yang menyertai proses kelahiran setiap wanita bermacam-macam. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki kepribadian masing-masing. Faktor-faktor tersebut yaitu kekhawatiran, takut mati, trauma akan kelahiran, perasaan bersalah, kecemasan, gelisah, narsistis, stres, konflik batin, dan sedih sekaligus bahagia. Cara mengatasi masalah psikologi pada persalinan yaitu dengan rutin periksa ke dokter dan konseling menanyakan seputar kehamilan. Selanjutnya, dengan cara rajinlah menggali informasi dari luar seperti melalui internet, cerita teman yang sudah berpengalaman, dan lainnya. Yang terakhir yaitu penolong. Penolong adalah petugas kesehatan. Dalam hal ini, proses persalinan tergantung dari kemampuan skill dan kesiapan si penolong dalam menghadapi proses persalinan. Nah, itu adalah penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.